Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Judul renungan pagi ini adalah Dimerdekakan, selaraskan rasa, pikir, dan tindakan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha baik Tuhan, puji syukur atas hari baru pemberian-Mu. Engkau sudah berkati kami dengan kondisi yang lebih baik. Kami bersyukur atas itu semua. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam renungan pagi ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun ayat yang mendasari renungan pagi ini terambil dari Matius 26 ayat 40 dan 41. Nats ini akan dibacakan oleh adik Alvaro, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silahkan adik Alvaro. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 26 ayat 40 sampai 41 yang demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Alvaro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita seringkali mempertentangkan antara keinginan daging dan roh. Manusia mempunyai roh yang mendiami daging dan daging yang ada rohnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang ada pada manusia sebagai ciptaan Allah. Jika manusia hanya daging, itu adalah jasad, dan jika hanya roh, itu juga bukan manusia. Lalu apakah hidup itu jika kita pandang dari sudut mata rohani? Hidup adalah sebuah proses tarik-menarik antara hal yang benar dengan hal yang tidak benar. Pergulatan antara hal yang baik dengan hal yang tidak baik. Persimpangan antara hal yang bermanfaat dengan yang tidak memberikan faedah. Ketika kita mengatakan ya, tetapi hati kecil kita berkata tidak, sebenarnya kita sedang ditarik oleh dua kutub yang saling mempengaruhi. Ketika kita berbohong kecil dan kita merasa bersalah, sebenarnya ada interupsi ilahi yang sedang lewat untuk ditanggapi. Tarikan kutub sebagai interupsi ketika manusia sadar apa yang dilakukannya dalam ruang keseharian dan ruang kehidupan. Hidup adalah pilihan. Itu yang sering kita dengar dan hal itu tidaklah salah. Karena dari saat kita bangun tidur, kita membuka mata, kita sudah disodorkan pada pilihan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Apakah kita akan berdoa lalu bersiap untuk mengikuti program Satu Hati? Atau apakah kita akan melakukan aktivitas yang lain? Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang lain yang kadang membuat kita terjebak dalam kebingungan. Kalau kita jujur, kita akan cenderung memilih hal-hal yang lebih menguntungkan pribadi kita saat menjawab pilihan-pilihan tersebut.
Pilihan sebenarnya adalah satu bentuk kemerdekaan kita dalam proses mengolah rasa dan pikiran ke dalam tindakan nyata. Sebagai umat yang mengenal Kristus, tentu saja kita harus mampu memposisikan kemerdekaan ke bentuk kemerdekaan yang membangun kehidupan. Baik membangun kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita melihat pada diri kita masing-masing. Apakah hidup kita semakin terarah pada diri sendiri? Atau semakin terarah kepada kehidupan bagi sesama dan dunia? Apakah hidup kita semakin egois terarah pada diri sendiri? Atau semakin memuliakan Sang Pemberi kehidupan, sehingga mata kita semakin dimampukan untuk melihat keluar kepada sesama dan dunia? Menyelaraskan pikiran dengan hati nurani atau suara kebenaran akan mampu mewujudkan sikap dan tindakan-tindakan positif yang membangun kehidupan seperti layaknya Kristus yang sudah membangun kehidupan orang-orang yang berdosa ke dalam kemerdekaan dari belenggu maut. Dan sebagai orang yang mengenal Kristus, di dalam mengisi kehidupan, terutama saat kita berinteraksi dengan sesama dan alam sekitar, seharusnya setiap tindakan kita adalah hasil dari suatu proses penyelarasan antara pikiran dengan hati nurani, sehingga akan terbentuk sikap hidup kita yang selaras dengan kehidupan Kristus yang senantiasa membangun kehidupan dimanapun kita berada. Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah pikiran, perasaan, dan perilaku sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk bertutur kata dan berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga firman-Mu menjadi hidup melalui kehidupan kami. Selanjutnya kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu dan hanya kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pagi ini. Selanjutnya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.